selamat siang. Perkenalkan, nama aku Aura Sakharini dari Sekolah SMK 6 Kota Tangerang Selatan, dari kelas 10 BC1, dan rekan saya Bella Amanda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pemeran tukang ojek pengkolan. Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, saya Aura Sakharini dan rekan saya Bella Amanda. Di kesempatan kali ini saya izin mewawancarai. Boleh? Ya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cang Rusli, biasa dipanggil Bang Kasman, pemeran Bang Kasman di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Baik, apa yang membuat Anda tertarik untuk bermain dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan? Yang tertarik pertama bayarannya. Yang kedua karena peran ini menantang ya, berbeda dengan karakter saya di kehidupan nyata ya. Di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, saya dituntut menjadi seorang karakter Bang Kasman, seorang pedagang cendol yang yang humoris, yang ceria, ceplos-ceplos gitu. Sementara awalnya sih di kehidupan nyata berbeda, saya orangnya diem gitu. Iya. Itu. Oke. Menantang gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak Rusli mempersiapkan diri untuk memerankan karakter Bang Kasman dalam sinetron ini? Yang pasti karena karakter ini jauh berbeda dengan kehidupan nyata, apalagi di sini sebagai seorang penjual cendol ya. Yang pasti awalnya saya melakukan observasi itu pasti terhadap tukang-tukang cendol jalanan gitu. Saya belajar, melihat, ya kan, mendengar bagaimana cara meracik cendol, bagaimana cara melayani cendol, ya karena saya harus masuk ke karakter itu kan sebagai seorang aktor lah gitu. Jadi observasi selama waktu itu dikasih waktu cuma seminggu. Observasi, saya langsung belajar sama tukang cendolnya. Terus untuk episode awal-awal juga itu masih tukang cendol aslinya masih ada di situ nampilin saya syuting. Paling itu aja, setelah seminggu lepas. Sudah dipanggil. Pertanyaan ketiga ya Pak, apa yang Anda menantang bagi Anda dalam memerankan karakter Bang Kasman? Ya yang menantangnya banyak ya, pasti satu karena kondisi kita syutingnya di jalanan. Kadang-kadang kondisi cuaca. Kedua, kadang-kadang kita syuting kamera tuh jauh ya, long shot. Iya. Kamera nggak kelihatan. Kadang-kadang kita disangka tukang jualan beneran. Jadi orang berhenti. Sedangkan itu dalam konteks kamera udah roll ya. Jadi kita nggak boleh kita improv aja. Jadi kita bilang udah habis atau apa gitu. Paling gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada bagian dari karakter Bang Kasman yang menurut Bapak memiliki kesamaan dengan diri Bapak sendiri? Ya setelah berjalannya waktu, akhirnya karakter itu nyatu saya gitu. Karena saya kan awalnya dari dunia panggung, seni tradisi yang notabene komedi ya. Sementara di Kasman itu kita banyak bercanda. Jadi akhirnya karakternya nyatu dengan kehidupan saya yang sebenarnya gitu. Saya ke bawah. Itu aja. Pertanyaan kelima itu, bagaimana Anda menjaga semangat dan konsisten dalam memerankan karakter yang telah berjalan cukup lama? Yang pasti di TOP semua karakter ini kita nggak ada yang diistimewakan. Semua pemeran di TOP adalah pemeran utama. Jadi nggak ada istilahnya seperti sinetron ada pemeran utama, pemeran bantu, pemeran figuran, nggak ada. Di TOP semua stratanya sama, kita semua disiplinnya sama. Kita jam 7 udah on kamera, ya kan, nggak ada istilah nyerlat, mau itu pemain utama, pemain pendukung, semua on kamera. Terus dalam hal makan juga kita semua rata, makanan sama. Kemudian dalam lokasi di tempat istirahat kita pun sama fasilitasnya semua, nggak ada yang beda. Kemudian kita emang disiplinnya kuat banget TOP, yang menjadikan TOP itu sampai ribuan episode. Di situ pemain siapapun yang telat itu akan kena skorsing. Skorsingnya dalam arti hilang dalam berapa episode gitu. Nah, kan hilang berapa episode lumayan tuh. Iya, jadi nggak itu pemeran apa, pokoknya sampai
Mas Pur, Bang Ojak, Kang Tisna, terutama kita pedagang semua sama. Kalau kita telat, misalnya on kamera jam 7, kita datang jam 9, atau nggak datang tanpa pemberitahuan, udah skorsing bisa 3 episode. Jadi ketat, makanya semua pemain nggak ada yang bisa mangkir ya di situ. Pokoknya kalau pemain ada yang mulai belaga-laga udah hilang gitu. Jadi kalau pemain yang bertahan lama itu ketahuan berarti disiplinnya bagus gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa hal unik dan menarik yang dimiliki karakter Bang Kasman? Hal unik dan menarik apa ya? Ya seperti tadi saya bilang, orangnya ceplas-ceplos, humoris, tapi kadang-kadang melankolis dia. Karena ada beberapa adegan Bang Kasman di situ dia naksir sama cewek pembantu. Akhirnya dari kenalan, nembak, sampai pacaran, sampai berumah tangga, sampai jadi. Itu unik di situ. Karena ya emang di TOP semua pemain, baik itu pemeran utama, pembantu atau semuanya, semua dapat cerita masing-masing gitu. Jadi di sini peran utama semua, nggak ada yang peran pendamping. Jadi kayak saya pernah saya dapat cerita itu sampai 10 episode cerita tentang saya terus begitu. Jadi semua pemain nanti berurut dapat cerita semua, makanya kita bisa sampai ribuan episode gitu. Jadi unik dari Bang Kasman yaitu humoris, ceplos, tapi kadang melankolis. Nah, bagaimana Anda menjaga keharmonisan dengan para pemain lain di sinetron yang sudah berjalan selama ini? Yang pasti untuk menjaga keharmonisan kita selalu ditekankan dari atas, baik dari broadcast ataupun dari produser, untuk selalu menjaga silaturahmi gitu. Jadi kita nggak cuma kumpul di saat syuting, di luar syuting pun kita kadang suka nongkrong bareng gitu. Kayak kelar syuting, jalan-jalan kita makan di mana, motor-motoran rame-rame, touring gitu. Jadi emang selalu TOP itu ada apa-apa selalu kita rame-rame bareng-bareng. Keluarganya kuat sekali TOP. Karena mungkin satu udah tahunan ya. Jadi waktu kita tuh lebih banyak di lokasi syuting ketimbang di rumah. Jadi TOP itu udah menjadi keluarga kedua. Udah gitu emang sama saling-saling menjaga perasaan masing-masing. Jadi kalau ada permasalahan harus dikelarin saat itu juga supaya tidak menjadi permasalahan yang panjang gitu. Jadi kunci utamanya adalah saling menghargai dan menghormati itu aja. Terus apa yang paling berkesan bagi Bapak dalam proses pembuatan sinetron Tukang Ojek Pengkolan? Ya, yang paling berkesan adalah itu salah satunya pernah saya syuting ya tadi bilang kamera long shot, saya bertiga disangka tukang dagang beneran. Jadi ada ibu-ibu lagi ngidam pengen makan cendol. Saat itu belum cendol, saya masih kue ape ya. Awal-awal saya kue ape sebelum cendol. Jadi ada ibu-ibu ngidam pengen makan kue ape. Jadi dia nggak tahu ada kamera, dia berhenti mobil nanyain, "Bang, kuenya masih ada nggak?" Kuenya masih ada, masih penuh karena kan untuk syuting. Ada ibu, saya beli, udah saya jual aja. Tapi saya ambil duit, enggak, kasih aja. Gratis. Iya, gratis. Karena dia bilang kan untuk ngidam kan, iya kita kasih aja. Pas itu udah pergi baru pada ketawa krunya dari jauh. Itu hal yang unik. Apa yang paling Anda syukuri setelah bekerja di Tukang Ojek Pengkolan selama ini? Yang pasti puji syukur atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dari TOP apa yang saya impikan, saya idamkan itu semua tercapai di TOP. Dari mulai materi pastinya kan, materi, dan yang paling inilah bisa berangkat umroh tiap tahun, ya kan, baik saya maupun keluarga. Yang pasti rezeki yang menimpa dari TOP dan juga saudara, semakin banyak saudara di TOP, semakin dikenal orang. Meskipun kalau yang namanya di sinetron itu sebenarnya kita kerja, kalau terkenal itu bonus gitu. Kita dikenal orang, jadi kemana kita pergi kita banyak saudara gitu. Orang tuh nganggapnya karakter saya sama yang di TOP, jadi mereka langsung akrab gitu. Baik orang umum, pedagang pun itu kalau ketemu saya udah seolah-olah saya pedagang bener, diajak ngobrol sama dia gitu. Jadi
bersyukur banget gitu dengan adanya saya di Salon TOP, bisa dikenal orang, bisa apa sama, bisa ibadah umroh, terus materi ya yang saya dulu misalnya pengen punya mobil, punya apa semua kebeli alhamdulillah. Iya. Mm-mm. Baik Pak, ini yang terakhir ya Hmm. pertanyaannya. Sekarang kan sinetronnya sudah tamat ya. Mm. Kira-kira sekarang kegiatan Bapak apa aja sih? Ya paling untuk mungkin nggak tamat ya karena TOP itu akhirnya digantung gitu, jadi nggak jadi. Karena emang insya Allah habis lebaran kita udah start lagi. Karena kan sengaja emang kemarin kan karena ada apa namanya biasalah kalau di kayak itu kan masalah finance ya. Jadi kan finance itu agak kesendat, jadi kita agak stop dulu. Tapi insya Allah habis lebaran sebenarnya sih awal Januari kemarin kita udah mulai syuting. Cuma kan karena mentok di krunya dipakai di si preman pensiun semua kemarin, karena kita kan satu produksi dengan preman pensiun. Jadi baru start itu insya Allah akhir lebaran. Sementara untuk mengisi kegiatan selama itu saya lebih banyak off air di sini karena saya memang berasal dari seniman tradisi gitu. Saya banyak manggung teater, jadi ada teater tradisi, ada teater modern gitu. Kadang lawak, karena saya punya grup lawak juga gitu, namanya The Baskom bukan Baskom ada nih. Baskom itu artinya Banyuwangi Seniman Komedi. Jadi saya berempat, itu grup lawak, ada saya, kemudian ada Boy Mikatan Cinta, kemudian ada Ismet Amanawali, kemudian ada lagi Bang Nacing namanya. Berempat kita lebih banyak off air situ. Kemudian kayak apa namanya tradisi teater itu saya banyak manggung teater di Taman Ismail Marzuki. Itu schedule-nya emang udah tetap ya, kayak ini mungkin setahun bisa 3 atau 4 kali gitu. Cuma karena teater itu kan sandiwara kolosal besar, jadi beda dengan film gitu. Itu pertunjukannya persiapannya lama banget, bisa 2 atau 3 bulan tuh satu kali pertunjukan gitu. Jadi paling saya fokus ke situ aja sambil nunggu jadwal syuting berikutnya. Karena untuk syuting di judul lain saya belum berani gitu. Satu, kita masih kontrak dengan pihak MNC. Kedua, takutnya saya udah terima atau yang ini jalan TOP bentrok ntar. Paling itu aja. Baik, terima kasih kepada Bapak Rusli atau Bapak Kasman yang Yes. sudah meluangkan waktunya. Sekian wawancaranya, saya Aura Sakaloridini dan rekan saya. Saya Mela Amanda. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk. Nih.